Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pertemuan kali ini kita membahas tentang tumbukan impuls, khususnya impuls. Tumbukan akan kita bahas contoh lainnya. Pada hari ini, pada video ini hanya impuls saja. Baik, kita mulai dari gambar yang ada di sini. Pada gambar yang ada di sini itu ada sebuah pemukul bat, ya, ada bola, dan gara-gara dikenakan dipukul oleh bat ini, bola akan bergerak ke arah kanan, ya. Bola dilempar, pertama kali bola dilempar, terus dipukul oleh bat, maka bola ini akan berubah arah ke arah bola datang, ya. Ya, ada gaya yang terjadi ke arah bola datang, ya. Setelah tumbukan bolanya akan bergerak ke arah bola datang, ya, ke arah sana. Arah bola datang, arah sini. Oke. Di sini ada gaya dan ada waktu, ya. Jadi impuls itu, ya, berapa banyak gaya dan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menggerakkan suatu benda, dalam kasus ini bola. Jadi itu definisi impuls. Berapa banyak gaya, berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu benda bergerak, ya. Itu definisi impuls. Baik, di sini kita tahu bahwa perubahan momentum sama dengan ya, fungsi gaya, ya, terhadap waktu, ya, jika kita integralkan waktu lama selangnya dari bola itu datang, TI, ya, sampai dengan bola itu meninggalkan bat, ya, TI sampai dengan TF. Oke, terhadap perubahan momentum sama dengan, ya, TI, dan kita integralkan lagi TI sampai dengan TF, gaya terhadap waktu, ya. Jadi sebelah sini adalah ini adalah momentum, ya, sebelah sini adalah momentum, sebelah sini seperti gambar ini, ya, berapa banyak gaya dan waktu yang dibutuhkan. Ini adalah impuls, ya, impuls. Jadi di sini kita bisa tuliskan perubahan momentum sama dengan impuls, ya. Oke, di sini kita bisa menuliskan J sama dengan impuls, ya. Kita menggunakan impuls itu notasinya J. Di beberapa buku ada juga notasi lain yang digunakan, ya, katakanlah I, ya. I ada juga digunakan impuls. Jadi kita menggunakan J sebagai notasi impuls. Jadi J impuls sama dengan perubahan momentum, ya, sama, nggak ada beda. Jadi kalau momentum itu berapa banyak gaya yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu berhenti, ya. Kalau di sini berapa banyak gaya yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu bergerak, ya. Sama. Oke, perubahan momentum, ya, karena momentum itu sendiri adalah konsepnya adalah seberapa sulit untuk menghentikan suatu benda. Sedangkan ini seberapa sulit kita menggerakkan suatu benda, kira-kira seperti itu. Jadi impuls sama dengan perubahan momentum delta P. Delta itu artinya perubahan, ya. Delta itu perubahan dari
momentum akhir dikurang dengan momentum awal. Jadi J impuls sama dengan momentum akhir dikurang dengan momentum awal. Itu saja. Jadi karena tadi seperti sebelumnya bahwa impuls itu juga sama dengan F dikali dengan T ya, sama seperti ini ya. Impuls sama dengan berapa banyak gaya yang dibutuhkan dan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu benda bergerak. Baik, kira-kira seperti itu makna dari konsep dasar daripada impuls. Baik, contoh soalnya sebuah mobil, ini contoh soalnya agak dua dimensi ya. Sebuah mobil massa mobil 920 kg dan seorang pengemudi MP massa pengemudi sama dengan 80 kg menabrak dinding pada sudut 45 derajat dari bidang horizontal. Sebelum menabrak dinding, kecepatan mobil kecepatan awal itu adalah 70 meter per second. Setelah menabrak dinding, kecepatan mobil menjadi kecepatan akhirnya 50 meter per second. Dan mobil tersebut terletak 45 derajat dari bidang horizontal seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi ada mobil datang, dia menabrak dinding. Setelah dia menabrak dinding, kecepatan awalnya itu 70 meter per second. Setelah menabrak dinding, dia bergerak 45 derajat lagi. Ya, dengan kecepatan 50 meter per second. Ya. Ditanya, tentukan berapa besar impuls dan tumbukan yang terjadi. Yang kedua, berapa besar gaya rata-rata yang terjadi pada mobil dan pengemudi jika tumbukan terjadi selama 10 milisecond. Kita bisa menggambarkan vektor ulang karena arah datangnya seperti ini, kita bisa pindahkan vektornya ke sini. Ini arahnya, arah datang, arah momentum adalah seperti ini, ke arah ini 45 derajat ya. Sedangkan arah akhir adalah minus 45 derajat ya, minus 45 derajat karena ke arah bawah kita menggunakan minus. Baik, kita gambarnya ada seperti ini. Yang diketahui adalah massa mobil dan massa pengemudi 80. Karena massa suatu sistem, maka kita bisa menjumlahkan massa total adalah massa mobil tambah massa pengemudi sama dengan 920 kg tambah 80 kg sama dengan 1000 kg. Ya, kecepatan awal 70 meter per second dan sudut 45. Ya, kecepatan awal, kecepatan akhir 50 meter per second pada sudut minus 45. Besarnya impuls akibat tumbukan ya, artinya delta P ini J impuls sama dengan delta P ya. Delta momentum, perubahan momentum. Jadi perubahan momentum itu sama dengan momentum akhir dikurang momentum awal. Momentum akhir dikurang dengan momentum awal sama dengan momentum itu sama dengan massa kali kecepatan. Ya, massa akhir massa dikali dengan kecepatan akhir dikurang dengan massa dikali dengan kecepatan awal sama dengan massanya tidak berubah. Kita bisa keluarkan keluar. Jadi V kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal. Nah, kita bisa karena dua dimensi kita menganalisanya pada dua sumbu ya, pada sumbu X dan pada sumbu Y. Di sini impuls X pada sumbu X sama dengan kita menggunakan persamaan ini. Sama ini kita gunakan tapi hanya pada sumbu X. Oke. Nah, kita kalikan massa 1000 kg. Kecepatan awal adalah 50 meter per second cos ya, cos minus 45. Oke, karena pada sumbu X ini jadi cos ya, pada sumbu X cos, pada sumbu Y sin ya. Karena ini sudutnya 45, jadi kalau ini cos, kalau sebelah sini sin ya, sebelah sini sin, sebelah sini. Nah, kita jauh seperti ini adalah cos pada sumbu X kurang 70
kecepatan awal 70 meter per second, cos 45. Kita akhirnya mendapat minus impuls pada sumbu X sama dengan minus 141.042,1 kg meter per second. Pada sumbu Y, momentum pada sumbu Y sama dengan massa kecepatan akhir pada sumbu Y dikurang dengan kecepatan awal pada sumbu Y sama dengan 1000 kg. Ya. Kecepatan akhir setelah tabrakan tumbukan 50 meter per second sin minus 45 dikurang dengan kecepatan awal. Kecepatan di sini 70 meter per second pada sudut sin 45. Kita mendapatkan momentum pada sumbu impuls pada sumbu Y sama dengan minus 84.852,8 kg meter per second. Jadi besarnya impuls kita menggunakan notasi bukan lagi vektor, sama dengan kita akar kuadratkan Jx kuadrat tambah J impuls X pada sumbu Y kuadrat tambah impuls pada sumbu Y kuadrat. Akhirnya kita mendapatkan hasilnya 86.023,25 kg meter per second. Sudut impuls, oke, kita bisa mendapatkan sudut impuls tangen inverse sama dengan sin per cos ya, J per Jx sama dengan tangen itu sin per cos sama dengan tan inverse nilai ini, nilai Jy diper dengan nilai Jx impuls pada Y dibagi dengan impuls pada X. Akhirnya kita mendapatkan 80,53 derajat. Meskipun jawabannya benar, coba kita lihat gambar. Ini 90 derajat. Ya, kira sudut itu selalu kita hitung seperti dari sini ya. Dari sini berlawanan arah jarum jam selalu seperti itu. Menghitung sudut sekarang. Itu sudutnya 80, coba kita gunakan 80,53. Kira sudutnya seperti ini. Ini adalah J. Mungkin tidak mungkin, tidak masuk akal karena arah mobilnya ke sini, ya, arah mobilnya ke 45 derajat, arah akhir setelah tumbukan ke minus 45 derajat, impulsnya nggak mungkin ke situ, ya. Jadi impuls yang terjadi karena tumbukan dari bawah, tumbukan dari sini, ya, maka kita menjumlahkan dengan menggunakan tangan terbalik, ya. Kita perlu menggunakan tangan terbalik. Ya, tangan terbalik. Sehingga didapat 180 tambah 80,53 maksudnya. Ini 53. Kita mendapat 260,53 derajat. Ya, akhirnya 200, ini 180, ini 270, kita mendapat impuls sebesar 260. Ya, kira-kira seperti itu. Ini adalah arah impuls, ya. Arah impulsnya seperti itu. Jadi arah impulsnya adalah ini yang berapa? 260,54 derajat. Oke. Sedangkan besarnya gaya rata-rata yang terjadi itu selama 10 milisecond sama dengan, kita bagi saja, gaya sama dengan impuls dibagi dengan waktu.
impulsnya 86.000, impulsnya 86.000 dibagi dengan lama kejadian 10 milisecond, didapat hasilnya 8 juta ya, dapat 8.800.600.225 Newton. Ya, akhirnya kita menyelesaikan persamaan ini untuk mencari besarnya impuls yang terjadi akibat tabrakan ya. Jadi kalau kita mau biasanya dalam desain tempat-tempat balapan itu diperhatikan itu. Jadi kalau di sini lama kejadiannya 10 milisecond ya, jadi kalau dipakai bantalan lama kalau di begini arah impuls itu seperti kalau kita gambar seperti ini ya, ini TI, ini TF. Waktu awal sampai dengan waktu akhir terjadinya impuls. Ini impuls puncak ya. Jadi kalau misal ini 10 milisecond, tapi seandainya rancangan sirkuitnya lebih bagus, katakanlah seperti itu. Jadi lama kejadiannya TI-nya di sini, TF-nya di sini. Kalau misal katakanlah dia pakai pembatas yang aman ya. Jadi lama kejadian dengan lamanya waktu impuls yang terjadi ya, pembaginya menjadi semakin besar. Dengan semakin besarnya waktu kejadian, maka akan mengurangi jumlah gaya yang terjadi sehingga tidak berbahaya bagi pembalap ya. Kira-kira seperti itu konsep impuls. Baik, saya pikir sudah cukup untuk impuls, tumbukan dan impuls. Mungkin di contoh lainnya kita akan melihat contoh tentang hubungan antara momentum dan energi kinetik ya, dan serta tumbukan elastis ya. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih sudah menonton video. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.